yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu Tuhan, terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus, yang terbaik bagiku. Katakan sekali lagi, oh Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Tanganmu katakan, ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus, yang terbaik bagiku. Ku mau setia, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus, yang terbaik bagiku. Katakan, ku mau setia Tuhan, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus, yang terbaik bagiku. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah suasana duka pada saat ini untuk memberikan penghiburan-Mu yang luar biasa. Berikan kekuatan buat kami, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan Kau sediakan mengurapi hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan, jadi tuntunan buat kami semua, menjadi penghiburan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk. Selamat malam buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan pada ibadah penghiburan pada malam hari ini. Tadi siang saya mendapat kabar bahwa saya ada tugas untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah penghiburan pada malam hari ini. Karena saya terbiasa untuk mengenal dulu almarhum, dan sampai tadi
saya nggak dapat kabar gitu, karena terlalu mungkin datanya belum masuk, jadi saya sempat bingung. Ya, saya nggak tahu siapa gitu. Akhirnya saya baru tahu waktu saya baca di WA, ternyata ada kontak personnya si Indah gitu. Dan sebelum itu saya mencoba bertanya ke Tuhan, Tuhan apa yang mau kau dengar, kau sampaikan di tempat ini. Dan pada saat saya sedang memikirkan satu tema, kemudian saya mendengar dari Indah tentang kesaksian dari almarhum, dan saya bersyukur itu kemudian menjadi bukan hanya informasi, tapi juga menjadi berkat buat saya. Nah, saat terjadi sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita, apapun itu, bisa kematian, bisa sakit, bisa masalah keuangan, apapun juga itu, hati kita tentu kecewa, bahkan mungkin sedikit curiga dengan Tuhan, bahkan mungkin agak marah sama Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Kita seringkali katakan, kenapa ini terjadi? Gitu. Kenapa kedukaan ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Saya ingat ketika satu kali istri saya pulang dari kantor dengan wajah yang sangat kusam. Saya tanya, kenapa? Dia itu dari manajer accounting, diturunkan cuma jadi bagian payroll. Nggak pakai ngomong, diturunkan langsung. Dia tanya, kenapa? Gitu. Kalau kita mau bilang, apa yang salah sama saya? Gitu. Nah, seringkali di dalam kehidupan ini kita selalu membuat rumusan dalam kehidupan kita. Terus ini, bukankah saya sudah sungguh-sungguh? Bukankah saya sudah bekerja dengan rajin? Nah, itu seringkali membuat kita bertanya-tanya, kenapa sebuah masalah terjadi? Kenapa kok harus seperti ini? Kenapa kok enggak seperti itu? Dan itu yang seringkali menjadi pertanyaan kita. Kadang-kadang kita agak sedikit, Tuhan, kamu kok masa nggak ngerti ya? Gitu. Tuhan, masa kamu nggak ngerti apa yang sedang aku alami? Kadang-kadang mungkin kita kalau mau ngomong agak lebih ekstrim, emang apa salah saya? Gitu kan? Kenapa engkau biarkan itu terjadi dalam kehidupanku? Dan ketika hal itu terjadi dengan istri saya, setiap malam dia suka kebangun jam 2 pagi. Karena saking jengkelnya, kenapa itu terjadi dalam kehidupan saya? Kadang-kadang kita bertanya, kenapa aku mengalami ini? Kenapa itu terjadi? Dan saya bilang ini, emang aku kurang apa? Berdoa tiap hari, baca firman Tuhan tiap hari, kerja selalu serius, kok bisa terjadi? Saudara, seringkali kita tuh tanpa sadar suka ketika kita mengalami sesuatu, kita suka membandingkan dengan apa yang kita sudah kerjakan. Kita pikir kalau aku sudah rajin bekerja, rajin ke gereja, rajin berdoa, maka seharusnya hidupku akan baik-baik saja. Nah, itu rumusan kita, saudara. Makanya banyak orang ketika dia beribadah, sungguh-sungguh dan dia menghadapi satu masalah, dia akan kecewa. Juga mungkin yang dialami oleh almarhum ketika dia pertama tahu dia didiagnosa sakit apa, dia rasa marah kepada Tuhan. Tapi itu awalnya gitu. Yang kita sampaikan seringkali karena kita membandingkan. Aku kan sudah begini, aku kan sudah kerjakan ini, kenapa kok itu terjadi? Kenapa? Karena kita selalu membuat rumusan yang sebetulnya nggak ada di dalam Alkitab seperti itu. Kalau aku sudah rajin baca Alkitab, tentunya nggak ada masalah lagi. Kalau aku sudah rajin berdoa, tentunya hidupku akan lancar saja. Kalau aku sudah rajin melayani, mestinya orderku nggak pernah putus. Mestinya aku nggak mengalami sakit seperti ini. Mestinya aku nggak mengalami masalah seperti ini. Tapi itulah kita. Kita seringkali lupa bahwa hidup ini yang menentukan adalah kedaulatan Tuhan, bukan rumusan kita. Bukan apa yang kita anggap, harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Kita lupa
bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan Tuhan yang paling tahu apa yang dia harus kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada satu firman katakan seperti ini di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya bisa memahami ketika barangkali mendengar cerita tentang almarhum. Gimana dia, aduh, kenapa kok mengalami ini gitu. Tapi saya ingin beritahu, seringkali kita menjadi berpikir seperti itu karena kita lupa bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang waktu kita lagi menghadapi masalah, kita pikir kita sendirian. No. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Tadi saya sempat dengar kesaksian juga dari pihak keluarga di saat almarhum mendapatkan sesuatu yang buat dia nggak baik. Tapi kemudian dia lewat bertemu dengan teman-teman komsel, bertemu dengan orang-orang di sekitarnya yang kemudian akhirnya membangkitkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga kemudian dia bisa menerima keadaannya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena dia kenal Tuhannya, karena dia tahu siapa Tuhannya. Kalau Tuhannya bikin sesuatu, pasti dia nggak akan tinggalkan kehidupan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kita nggak bisa ngerti kenapa kok harus tadi seperti itu. Kita kadang-kadang nggak mengerti. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara pada malam hari ini, almarhum akhirnya bisa menerima kondisi yang sedang dihadapi. Kenapa? Karena pengenalannya akan Allah itu merubahkan cara dia berpikir. Teman-teman di sekitarnya menolong dia untuk mengenal hati Allah lebih lagi. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, karena kita nggak bingung. Nanti kita nggak ada sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita. Oh iya ya, Allah nggak tinggal diam. Dia pasti terus bekerja dalam segala sesuatu. Dan itulah yang saya lihat dari kehidupan almarhum. Bagaimana ketika dia dalam keadaan bingung seperti itu, Tuhan bekerja lewat rekan-rekannya, lewat teman-teman komselnya, lewat keluarganya, sehingga imannya boleh bangkit kembali, sehingga dia boleh kuat kembali untuk menghadapi apa yang sedang dia hadapi. Yang kedua, seringkali kita berpikir seperti ini. Satu kali ketika saya harus menghadapi sebuah kondisi yang tidak baik, yang saya ingat cuma satu, Allah itu kalau mengizinkan pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Wow. Dan akhirnya apa yang salah? Saya bilang, oke, ini boleh terjadi, tapi aku percaya Dia akan memberikan aku kekuatan melewati. Saya percaya apa yang sedang dihadapi oleh almarhum bukan hal yang gampang, tetapi pengenalannya akan Allah membuat dia tahu Allah nggak tinggalkan dia, Allah topang dia, Allah dukung dia sampai pada kesudahannya. Dan hal yang terakhir yang saya ingin bagikan pada Bapak Ibu sekalian, saya ingin bilang begini, Allah itu tahu apa yang dia kerjakan. Salah satu firman Tuhan katakan seperti ini, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan itu bukan rancangan kecelakaan. Seringkali waktu kita lagi kena masalah, apa yang kita pikirkan? Kayaknya Tuhan kamu kayaknya Tuhan marah nih sama saya. No. Karena Tuhan itu, rancangannya itu ada rancangan damai sejahtera. Waktu saya percaya apa yang sedang dialami oleh almarhum, dia menyadari akhirnya, oh Tuhan gak lagi marah sama dia, Tuhan gak lagi merancangkan kecelakaan buat hidupku. Itu yang membuat dia bisa bangkit. Nah, saya mau simpulkan dengan satu kata, ketika seseorang mengenal Allahnya dengan benar, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia bisa survive, dia bisa bertahan.
Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena dia tahu bahwa pencobaan yang dihadapinya itu tidak pernah melebihi kekuatan. Karena dia tahu bahwa Allah itu tahu apa yang dikerjakan. Itu yang membuat dia kemudian bisa bangkit kembali. Dan ketika saya mendengarkan kesaksian dari saudari Indra dan juga dari pihak keluarga, saya bersyukur banget. Kenapa? Karena dia nggak cuma sekedar kuat bertahan, tapi hidupnya jadi berkat. Dia bisa menikmati kehidupannya. Tadi kemarin saya ditunjukin captionnya di Instagram. Wah, luar biasa ya. Dia tetap, kenapa? Karena dia tahu siapa Allahnya. Dia kenal siapa Allahnya. Dia tahu apa yang dihadapinya ini. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang dia kasih. Suatu hari ini saya ingin sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan khususnya, bahwa Tuhan selama hidup almarhum enggak pernah meninggalkan almarhum. Kita patut mensyukuri karena dari dia sempat terpuruk, dia bangkit lagi dan imannya jadi kuat lagi. Sebab tadi saya sempat bilang dengan dia keluarga, saya bingung nih, ini ibadah kedukaan atau perayaan kemenangan iman seseorang? Karena dia berhasil melewati masa-masa itu. Bahkan di akhirnya dia menunjukkan hidupnya tetap jadi berkat bagi keluarganya. Sebab itu buat saya, dia bukan seseorang yang sakit atau seorang yang meninggal dan patut dikasihani. Dia adalah seorang pahlawan iman. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengenal Allahnya. Hari ini saya ajak kita semua untuk mengenal Allah kita dengan lebih jauh lagi, supaya ketika terjadi suatu masalah dalam kehidupan kita, kita nggak panik, kita nggak bingung. Kenapa? Kan kita tahu dia turut bekerja sama dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Satu kali saya baru selesaikan satu proyek. Masalahnya kemudian adalah nggak ada proyek lagi. Saudara, kalau kontraktor nggak ada proyek lagi, itu masalah besar. Saya pulang, saya pada mikir gini, mulai pikir yang aneh-aneh. Kok Tuhan diam aja ya, gitu kan? Kok Tuhan nggak kasih proyek lagi? Dan saya diingatkan, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan rencananya bukan rancangan kecelakaan atas hidupmu. Tapi saya kan jawab dalam hati, ya tapi nggak ada proyek sekarang. Akhirnya waktu mau kata gitu ya, pas saya lagi di toilet, tiba-tiba HP saya bunyi. Habis ngomel sama Tuhan, HP-nya bunyi, saudara. Pak, kami mau bangun rumah baru. Bapak bisa ngerjain nggak? Waktu saya lihat tanahnya, wow, big project, saudara. Tapi saya ingin beritahu begini, seringkali kita itu gagal untuk melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup ini. Karena saya bersyukur banget dengan kesaksian dari almarhum. Karena saya melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupannya. Hari ini saya ajak kita semua, ayo mengenal Allah lebih dalam lagi, makin kenal Dia. Karena hidup ini nggak pernah mulus, saudara. Hidup ini selalu penuh dengan kerikil-kerikil. Kita ketemu dengan orang-orang yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi percayalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu ayo bertumbuh, makin mengenal Dia. Bukan cuma dengar khotbah tiap minggu, tapi baca firman, tapi berdoa, membangun kehidupan. Itu akan membuat kita mampu melewati musim-musim dalam kehidupan kita. Sebab itu saya berdoa buat keluarga yang ditinggalkan khususnya, biar kita bisa boleh belajar dari almarhum yang pernah imannya down, tapi kemudian bangkit lagi, sehingga dia bisa menyelesaikan hari-hari terakhirnya dengan hal yang baik. Saya sampai heran waktu dengar kesaksiannya. Dia sampai mikir gitu ya. Saudara bisa bayangkan yang orang dalam kondisi yang tidak baik masih bisa mikir tentang ibunya, ngajari ibunya pakai token gitu ya, ngajari ibunya. Saya sampai wow, kok bisa ya gitu. Masih bisa begitu. Kenapa? Karena hidupnya
Dia mengenal Allahnya, sehingga fokus hidupnya tidak lagi kepada masalahnya. Tadi berapa banyak dari kita yang bilang begini, aku kok sial banget ya Tuhan, teman-temanku kerjaannya banyak, kenapa aku kok sepi? Kenapa keuanganku nggak juga membaik Tuhan? Jadi saudara hari ini, ayo kenal Tuhan, bahwa Dia punya rancangan yang baik atas kehidupan kalian. Belajar dari almarhum. Percayalah, Tuhan akan kirim banyak orang. Tuhan akan kirim siapapun juga untuk menguatkan kehidupan kita. Kuncinya satu, mulai belajar mengenal Dia. Mengenal Dia dari waktu ke waktu. Nah, saya mau ceritakan akhir dari ending istri saya. Dia sudah sampai pada taraf setiap malam kebangun jam 2 pagi. Karena sudah stres, saudara. Sampai akhirnya kemudian dia belajar ini. Saya bilang ke dia, percayalah, Allah nggak pernah tinggalkan kamu sendirian. Allah akan kirim orang-orang untuk menopang kamu. Dan benar, saudara, di saat hal-hal menjelang detik-detik terakhir gitu, tiba-tiba terjadi perubahan di dalam perusahaan itu. Orang yang kepingin menjatuhkan dia tiba-tiba dipecat. Ada banyak hal yang terjadi. Kuncinya cuma satu, ayo belajar mengenal Tuhan, supaya kehidupan kita ini, apa yang kita hadapi, tidak menghalangi kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, sehingga semua rencana Tuhan dikenalkan dalam hidup kita. Karena saya bilang tadi, ibadah hari ini itu lebih layak dikatakan merayakan kemenangan iman dari almarhum. Dari yang sempat lemah, Tuhan kirimkan teman-teman konselnya, keluarganya untuk menopang dia, sehingga dia jadi kuat lagi. Nggak mudah, saudara, nggak mudah. Tapi saya bersyukur dengan apa yang dialami oleh almarhum. Saya berdoa hari ini, setiap kita mulai belajar mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Jangan cuma dengar hari Minggu, cari Dia, kenali Dia dengan lebih lagi. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tahu siapa yang pegang kontrol atas hidup kita. Kita tahu bahwa kita bisa membacakan hidup kita kepada Dia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa hari ini kita sedang merayakan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan seseorang. Kita sedang merayakan gimana Tuhan bisa membangkitkan, menolong seseorang yang hidupnya terpuruk. Saya katakannya adalah cocok sekali kalau dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dan menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Strong finish. Hari itu, sebab itu sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ayo belajar dari almarhum, belajar untuk mengenal Allah dengan lebih lagi. Saya kira itu karena apa? Karena ketika kita mengenal Allah dengan benar, dengan baik, maka jadi kekuatan kita melewati lembah-lembah kekelaman di dalam kehidupan kita. Itu akan menolong kita. Saya kira itu. Saya berdoa apa yang saya sampaikan boleh menjadi penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Kita bukan sedang menangisi seseorang yang berpulang ke rumah Bapa di surga, tapi kita sedang mengantarkan seorang pahlawan iman, orang yang bisa melewati kehidupannya dan jadi pemenang. Memang tidak ada gading yang tak retak, tidak ada. Tapi kita bisa belajar dia melewati dengan begitu baik bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk makin mengenal Engkau. Kami belajar dari kehidupan almarhum bahwa Engkau sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bagaimana Engkau sudah menolong almarhum dengan begitu rupa sehingga bisa menyelesaikan dengan baik pertandingan imannya. Kami percaya Engkau juga mengasihi kami semua di tempat ini. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau lagi. Ajar kami Tuhan. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, kiranya damai sejahtera Tuhan menolong dan memberikan kekuatan. Dan mereka juga bisa belajar
dari kehidupan almarhum, mengenal Allah dengan lebih lagi, mencintai Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang boleh diberitakan. Berdoa ini boleh jadi kekuatan, penghiburan, reminder buat kami, sehingga kami boleh tahu, boleh mengerti bagaimana kami harus hidup dan menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Nirwan untuk firman Tuhan dan renungan yang sudah kita dengarkan. Sungguh sangat memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pesan-kesan yang akan disampaikan oleh keluarga. Saya persilakan Saudara Oditsi Hombing untuk maju ke depan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada teman-teman dari JPCC. Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk kedatangan dan pelayanannya di ibadah penghiburan, atau lebih tepatnya ibadah perayaan kemenangan iman dari adik kami Dennis Yombing. Kami sekeluarga sebenarnya sangat terharu di tengah sakitnya. Dennis nggak rapuh, nggak nyerah. Justru dia malah bisa menemukan komunitas di mana dia bisa bertumbuh dan bahkan melayani di dalam komunitas JPCC. Tubuh Dennis memang akan meninggalkan kita, tapi kami yakin memori-memori yang ditinggalkan tidak akan hilang. Dennis sudah meninggalkan legasi yang bisa kita contoh, bisa dicontoh oleh rekan-rekan di JPCC, dicontoh oleh kami juga keluarga. Ya, sekali lagi Dennis tidak kalah. Dennis sudah menjadi pemenang yang sejati. Terima kasih Saudara Oditsi Hombing telah menyampaikan pesan-kesannya. Berikutnya saya mengundang Ketua Komsel dari JPCC, Lead Leader Carol Eperaim untuk maju ke depan menyampaikan sesuatu. Dan saya ajak teman-teman semua untuk kita maju ke depan. Ya, sekarang. Shalom, selamat malam buat kita semua. Salam damai sejahtera bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kami merasa kehilangan. Sahabat kami tercinta Dennis, yang dimana saya dan teman-teman rasakan semua
kesaksiannya, canda tawanya sangat memberkati kita semua. Sungguh kami merasa sangat kehilangan dan mungkin menurut kami ini terlalu cepat. Tetapi kami teringat bahwa dia sudah sembuh dan tidak merasakan sakit lagi. Tuhan sudah sembuhkan dia dan dia tidak merasakan sakit lagi. Banyak sekali memori-memori yang kami kenang ketika kami berjalan, sering outing sama dia, bercanda sama dia. Kadang-kadang merasa ngeselin, tapi dia tuh terkenal dengan pengamat zodiak. Kalau misalnya ternyata tuh zodiak A sama B kayaknya nggak cocoknya jadi pasangan dan lain sebagainya, cocoknya jadi ini dan lain sebagainya gitu. Jadi buat kami salah satu canda yang viral mungkin akhir-akhir ini yang kami rasakan dengan dia gitu. Ya, banyak sekali kami melihat perubahan dia, yang dimana ya dia tetap mengucap syukur dengan keadaan dia sekarang. Dia mendapat pemahaman yang baru, yang pastinya dari kebenaran firman Tuhan terhadap kondisinya dia sekarang gitu. Yang dimana dia tidak mengeluh lagi, tapi dia bersyukur karena di balik ini ada rencana Tuhan yang indah. Awal tahun ini buat saya pribadi merupakan suatu hal yang berkabung. Januari kemarin mama saya almarhum, Februari ada saudara saya meninggal, dan saya di bulan April ini mendapat kabar bahwa sahabat kami yang terkasih sudah berpulang. Tapi biarlah kesaksian Dennis, warisan yang Dennis sampaikan pada saya, mungkin pada Bapak Ibu Saudara, terkait kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita lestarikan itu dan biarlah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena salah satu contohnya Dennis melakukannya. Jadi mungkin sebagai manusia memang pasti akan sangat sedih dan kecewa, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi biarlah hal tersebut tidak berlarut-larut, tapi biarlah kita punya pemikiran yang benar bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah. Toh kita semua akan kembali kepadanya pada suatu hari nanti. Oke, seperti itu dari saya. Mungkin yang lain. Banyak kesaksian yang begitu memberkati kami. Kami menyaksikan bagaimana Dennis yang dulunya pendiam, tidak mau terima masukan dan segala macamnya gitu ya, merenungi sendiri bagaimana dia merasakan sakit penyakitnya gitu, sampai kita benar-benar nyata melihat perjalanan hidupnya sampai sekarang tuh perubahannya dahsyat banget, sampai dia sendiri pun bisa ibarat kata mengkhotbahkan apa yang dialami ke kami gitu. Ketika kami komsel, dia bercerita, orang kalau kesakitan pasti kan mimiknya terlihat gitu, tapi dia dengan santai, "Nes gimana?" "Oh yang kemarin gitu." "Iya, aku masuk rumah sakit." Jadi ngomong itu udah santai gitu. Kok bisa begitu? Dia cuma bilang, "Saya sudah menikmati proses ini. Yang tadinya saya murka sama Tuhan, berbalik dengan yang dia alami, dia semakin mengenal Tuhan. Seperti yang dia katakan, saya nggak lupa, seperti orang pacaran. Jadi bukan hanya mengenal, tapi tahu apa maunya, tahu Tuhan gak suka apa, mengerti peka apa yang Tuhan maksudkan ke dia dengan situasinya yang dia alami." Jadi dulu dia begitu mengeluh banyak mungkin dengan apa yang dia alami, yang kami rasakan ke dia di Kasablanca 13 ini, 2 tahun terakhir ini, dia hanya tertawa,
kita nggak tahu dia kesakitan, jadi dia menikmati prosesnya sendiri, tapi ke kita dia malah memberkati gitu. Gua aja yang mengalami seperti ini, gua tetap bersuka cita, tetap bersyukur, bisa ketawa. Ya udah, yang lain apapun yang kita alamin, ya tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Bagaimanapun hasilnya nanti, finishnya bagaimana, yang penting prosesnya itu dia menang. Di dalam prosesnya karakternya berubah sangat dahsyat. Jadi kami sangat menyaksikan dan sangat terberkati ketika dia membawakan sharing gitu ya, sharing firman Tuhan di Komsel tuh, sampai kami bilang, lu cocok jadi pendeta, Nas. Ternyata ada passionnya di situ gitu. Iya gitu. Dan setiap dia sharing itu benar-benar kami tuh sangat terberkati gitu. Lu benar-benar Danas gitu. Jadi setiap apa yang dia ucapin tuh kesaksian banget gitu. Dan kami meneladanilah apa yang dia sudah sampaikan gitu. Kadang-kadang kami buat, kamu jangan kayak gitu dengan dia ketawa gitu ya. Menegur juga dia dengan kasih gitu ya. Gak menegur, lo gak boleh kayak gitu. Tapi dia dengan senyum, dengan ya wajahnya yang lembut lah gitu ya. Gak boleh gitu gitu. Jadi apapun yang dia lakukan, yang dia sudah tinggalkan hal yang positif, kami akan mengenangnya gitu. Walaupun dia sudah tidak ada, tapi yang sudah dia perbuat selama ini kami akan teruskan gitu. Yang sudah dia contohkan kepada kami di Komsel khususnya, kami akan melakukannya. Danas aja yang seperti itu mampu melewati semuanya. Kenapa kita masing-masing yang punya pergumulan tidak? Itu sih yang kita dapatkan. Selamat jalan ya Danas. Nama kamu terus kami akan kenang. Apapun yang sudah kamu perbuat hal-hal yang positif, kami akan meneruskannya. Bahkan kami akan seperti tongkat estafet ya, kita juga akan melakukannya juga kepada orang-orang gitu. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Danas, dan saya setuju dia sudah memenangkan pertarungan ini dengan imannya yang begitu teguh dan kuat sampai akhirnya dia meninggal pun kita melihatlah gitu bagaimana karakternya yang luar biasa terus memberkati kita ini gitu, khususnya yang Komsel. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, ada yang mau lagi menyampaikan? Maria?